Selamat malam Bapak Ibu, kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Saya percaya kita semua masih tetap semangat karena kasih Tuhan akan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan panjenengan semuanya dan saya. Mari kita bersama masuk di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Dan kita satu hati, kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga yang kami lakukan pada saat ini, kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta kuasa penyertaan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 1. Kita pujikan pada baitnya yang ke-1. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit luar semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Mari kita satu hati dan kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami bersama-sama berhimpun kembali dalam ibadah keluarga, dan kami percaya bahwa kami senantiasa di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau nyatakan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami, dan kami akan terus mengucap syukur. Bapa di dalam Kristus, kalau pada saat ini kami pun mengaku di hadapan-Mu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami ada banyak sekali cacat celah dan dosa yang kami telah perbuat. Dosa dan kesalahan kami tiada pernah tersembunyi bagi-Mu, dan kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala pelanggaran kami. Dan ajarkan pula kepada kami untuk membuka hati dan membuka ruang pengampunan bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapakku, saat ini kami juga hendak bersama-sama membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas kami dan berkatilah supaya setiap apa yang boleh kami baca, dengar, dan gumulkan boleh memberkati kami dan boleh menjadikan kami dikuatkan oleh sapaan-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman, kita akan memuji terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang
saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia. Ya, monggo disiapkan. Kitab Yeremia pada pasal yang ke-20, saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Baik. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman ini di dalam kitab Yeremia, dan saya akan memberikan judul, Ku tak sanggup Tuhan, katamu, kau pasti sanggup. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, panjenengan masih ingat lagunya Deloitte? Ya, lagu yang judulnya Apa Salah dan Dosaku, ciptaan dari Barja van Houten. Coba kita akan nyanyikan.
Ini hanya menginspirasi kita bahwa sesungguhnya pada titik tertentu manusia itu bisa menyerah. Aku tidak sanggup. Ya, ada saatnya memang seperti itu. Pujian itu biarlah menjadi inspirasi kita untuk kita mengamini bahwa ya, saatnya memang kita bisa saja tidak sanggup. Tetapi, nah masalahnya dikala kita berada dalam situasi tidak sanggup itu biasanya nyanyian-nyanyian kita rasanya melo gitu ya. Semuanya kelihatan begitu atau menyerah kayak orang yang benar-benar terpuruk tidak berdaya. Ayo Bapak Ibu yang bisa menyanyikan lagu ini kita nyanyikan bersama-sama. Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Ya, kalau lagu itu dinyanyikan tiap pagi bangun tidur gitu ya. Setiap kita mau melangkah, melakukan aktivitas kita setiap hari, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ayo, apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Ya kita akan kelelahan karena lagu ini memang kalau dinyanyikan enak, tetapi kalau itu lalu menjadi lagu yang mengafirmasi kita, waduh lah, setiap hari kita dinyanyikan lagu ini, kita menyanyi lagu ini, ya kita tidak akan pernah punya spirit. Ya, kita bisa menyerah dan bahkan kita bisa kalah. Seperti kekalahan dari Nabi Yeremia. Di dalam bacaan kita bisa mengenali kondisi psikologisnya dari Yeremia. Di dalam panggilan kenabiannya, gitu ya. Itu di dalam judul perikop ya, di dalam perikop ini kan judulnya Keluh Kesah Yeremia Akibat Tekanan Jabatannya. Ternyata di dalam panggilannya sebagai seorang nabi, Bapak Ibu dan Saudara, Yeremia bisa merasa bahwa dia betul-betul merasa tidak sanggup. Dia betul-betul merasa bersalah. Dan dia selalu merasa serba salah dengan jabatan kenabiannya itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa musuh-musuhnya menyerang dia. Sahabat-sahabatnya mencari-cari kesalahannya.
semua orang terasa memandang ke dia. Nah, ini kelemahan dari orang kalau sudah kondisi psikologisnya jatuh, rasanya orang memandang dia saja dianggap, wah itu orang itu membicarakan tentang saya. Orang berbisik-bisik saja bisa jadi, wah orang itu ngomongin tentang saya gitu. Itu kondisi psikologis kalau lagi jatuh. Dan Yeremia berada pada titik itu. Sampai apa yang dia katakan di ayatnya yang ke-7, bagian yang terakhir itu. Dia katakan, engkau terlalu kuat bagiku. Di sini dia mengatakan apa? Engkau itu dia mencoba untuk menyalahkan Allah. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku gitu. Jadi kalimat pertama yang diungkapkan oleh Yeremia itu benar-benar kalimat yang dipenuhi atau rasa frustasi karena dianggap bahwa Tuhan itu salah. Kenapa kok menjadikan dirinya seorang nabi? Sehingga dia benar-benar menganggap bahwa Tuhan yang menjadi penyebab situasi itu gitu. Sampai dia tidak berdaya. Ya. Lalu apa yang sesungguhnya dirasakan oleh Yeremia di dalam situasi yang seperti itu? Ada beberapa catatan di dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu dan Saudara yang muncul yang secara khusus di ayatnya yang ke-7 ya. Dikatakan bahwa Yeremia telah menjadi bahan tertawaan dan olok-olok. Bayangan ya, menjadi bahan tertawaan dan olok-olok gitu. Coba bayangkan kalau sudah kondisi yang sulit, lalu seorang nabi justru diolok-olok oleh umatnya, ditertawakan gitu. Bukan ditertawakan karena lucu, tapi ditertawakan karena apa? Ya karena dianggap Yeremia nggak mampu menjalankan tugasnya itu. Ya kan kasihan dia. Ya. Dia tidak mampu menurut pandangan sahabat-sahabatnya, menurut pandangan orang banyak. Nah, masih lagi Yeremia di dalam merespon orang yang mengolok-olok dia, mentertawakan dia. Ya, mau tidak mau Yeremia juga menyadari bahwa dirinya berada pada titik lemah. Sehingga ketika dia berada pada titik lemah itu, ketika dia ditertawakan, ketika dia diolok-olok, dia merespon dengan emosi gitu ya. Dia merespon dengan juga dipenuhi kemarahan gitu. Dia sampai berteriak dengan dua kata yang ya menurut saya itu merupakan ekspresi dari kemarahan dia yang luar biasa. Dan dia berteriak dengan kata apa? Kelaliman, aniaya gitu. Hanya dua kata, kelaliman, aniaya. Kenapa? Karena dia marah sekali. Dia rasanya nggak sanggup menerima situasi ini. Dia rasanya nggak berdaya menerima situasi ini. Dan benar-benar karena ucapannya itu, karena ungkapannya itu yang diungkapkan di ayatnya yang ke-8 ya. Kelaliman aniaya gitu. Ya. Bahkan Yeremia menyalahkan firman Tuhan itu tiada arti gitu. Ya. Firman Tuhan itu tiada arti. Tuhan berfirman pun dianggap itu PHP semata. Tidak ada dampak positif bagi dia ketika dia dalam kondisi marah gitu ya. Ketika dia pada posisi yang benar-benar menganggap dirinya sudah tak lagi berdaya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, suasana kemarahan dari Yeremia itu ya benar-benar kemarahan yang menyala-nyala gitu. Dia sampai menyatakan di ayatnya yang ke-9 bagian akhir. Dia katakan apa? Aku tidak sanggup. Bayangkan. Seorang Yeremia loh coba. Seorang Yeremia. Ya. Aku tidak sanggup. Dia katakan. Nah kalau dia sudah ngomong sampai pada titik itu artinya apa? Dia sudah berada pada titik nadir.
Dia berada pada titik kelelahan. Dia berada pada titik ketidakberdayaan. Aku tidak sanggup, katanya dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan-pernyataan Yeremia itu benar-benar mewakili kondisi psikologisnya dia. Mewakili kehancurannya secara fisik, iya. Secara psikis, iya. Secara mental, iya. Bahkan pikirannya sudah hancur. Nah, coba kalau dia sampai menyatakan, aku tidak sanggup. Ini bukan kalimat yang positif loh, saudaraku, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini kalimat yang benar-benar bernuansa negatif. Aku tidak sanggup, katanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, untungnya di ayatnya yang ke-11 ada sebuah perubahan, ya. Perubahannya adalah perubahan pola pikir. Kalau di ayatnya yang ke-7 tadi sampai ayatnya yang ke-10 itu terlihat sekali bahwa dia masih dipenuhi dengan kemarahan dan dia juga masih dipenuhi dengan sebuah pengharapan. Tetapi begitu ada di ayat yang ke-10 itu dia mulai memiliki sebuah sebuah harapan, sebuah kerinduan untuk menunggu Tuhan bertindak, menunggu Tuhan membela dirinya. Kita bersyukur. Ternyata pada titik itu, titik lelahnya Yeremia, titik ketidakberdayaannya Yeremia, di mana kondisi dia secara psikologis sudah benar-benar mengalami hancur-hancuran, justru dia mampu menunjukkan sesuatu yang tiba-tiba berbeda. Apa itu? Coba kalimat ini, ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Wah, ini sebuah temuan di tengah kondisi lelah, di tengah kondisi tak berdaya. Dia berani berkata bahwa sekarang Tuhan menyertai dirinya, seorang pahlawan yang gagah. Sudah, ini menjadi sebuah perubahan. Ada situasi yang nampaknya berubah dari kondisi yang tadi letih, lelah, merasa tidak sanggup. Tiba-tiba apa? Dia mengalami perubahan. Lah, perubahannya inilah yang sebenarnya menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena dia sudah menempatkan kembali Tuhannya. Kalau tadi tentang firman saja wis nggak perlu lagi lah gitu. Tetapi kali ini justru dia menemukan bahwa Tuhan menyertai aku bak pahlawan gitu. Ya. Dan kalau Tuhan sudah menyertai aku, maka mereka, orang-orang yang mencemooh dia, orang-orang yang mengolok-olok dia, mereka akan dibuat malu oleh Tuhan gitu. Nah, keyakinan-keyakinan ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Ya. Yang menjadi kalimat afirmasi dari Yeremia. Dan pada akhirnya Yeremia sendiri benar-benar mengamini bahwa dia yakin dalam situasi sulit itu, dia mengamini apa? Tuhan menguji siapa? Menguji orang benar. Ya, di ayat yang ke-12. Tuhan semesta alam menguji orang benar yang melihat batin dan hati. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Endingnya bagus. Yeremia benar-benar menyerahkan segala perkaranya. Menarik Bapak Ibu. Ya. Mari kalau kita berbicara tentang pergumulan Yeremia ini, jangan sekedar hanya berbicara secara logik atau logika. Akal pikir kita dalam kondisi orang lelah, orang letih, itu ya tidak akan bisa tiba-tiba dia berubah, tidak akan bisa tiba-tiba dia bangkit begitu. Karena akal pikir kita ikut lelah, fisik ikut lelah, psikologisnya ikut lelah. Tetapi ketika Allah dilibatkan dalam ketidakberdayaan, di dalam ketidaksanggupan, ya, dari Yeremia itu,
ternyata apa? Allah hadir dan Yeremia percaya itu. Dan di tengah keyakinannya yang timbul, ya, ini menjadi sangat penting karena disitulah akan ada penyertaan, akan ada campur tangan loh. Campur tangan Allah itu tidak pernah jauh dari kita, gitu. Tidak akan pernah jauh. Tetapi kalau orang tidak percaya itu gimana? Gitu. Kalau orang sudah letih gimana? Ayo sekarang ini, kalau Bapak Ibu dan Saudara menghadapi situasi seperti sekarang ini, ya, ada berita tentang keluarga yang tidak bisa makan karena memang mungkin kepala keluarganya sudah kena PHK. Anak-anak yang sangat rindu ingin sekolah. Banyak sudah, mungkin sudah ratusan ribu yang mengalami PHK. Belum lagi yang sekarang ini harus menjadi korban dari pandemi COVID-19. Belum lagi dunia usaha mau tidak mau lesu. Belum lagi dengan social distancing maupun physical distancing ini juga bisa mempengaruhi kejiwaan semua orang, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini tidak mudah. Ya, kita tidak bisa mengatakan seseorang gitu aja, tidak bisa. Karena apa? Karena setiap situasi yang dihadapi oleh setiap orang itu berbeda. Dan kemampuan setiap orang di dalam mengelola dirinya itu berbeda. Tetapi mari kita kembali belajar seperti Yeremia. Ya. Awalnya kan aku tak sanggup lagi gitu ya. Dia kan mengatakan itu, ya. Dia katakan aku tak sanggup gitu. Tadi ada di ayatnya yang ke-9 bagian akhir. Dia katakan, ya, mirip dengan lagunya The Lloyd tadi ya. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini gitu. Ya. Tetapi dari lagu itu ada sesuatu yang menarik. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Itu aja yang diambil. Jangan yang berikutnya. Kalau yang berikutnya, waduh gak nyaman nanti. Berikutnya apa? Apakah salahku? Udah. Nggak usah nanya-nanya salahmu. Nggak usah nanya-nanya salah kita. Salah kita banyak. Tetapi justru Tuhan kan hadir mengasihi orang yang bersalah kan. Ya nggak usah nanya. Tapi yang penting adalah, oh Tuhan berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Yuk. Petunjuk Tuhan itu apa? Firman. Firman-Nya inilah yang menjadi kekuatan kita. Kalau Yeremia di tengah kejatuhan mentalnya kembali lagi dia mengandalkan Tuhan, maka di tengah-tengah kejatuhanmu saat ini, ya, bisa jadi engkau mengatakan, ku tak sanggup Tuhan, ku tak sanggup, terlampau berat bagiku. Tapi apa kata Tuhan? Kau pasti sanggup. Kok maksa sih? Enggak ada firman itu maksa. Firman itu kan sebuah ungkapan yang dari Tuhan yang diberikan kepada umat supaya umat itu sadar bahwa kita tidak sendiri kok. Ya, yang susah itu banyak, yang menderita itu banyak. Tetapi yang yakin pada penyertaan Tuhan itu yang tidak banyak gitu. Ayo, percayalah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan
Dan dalam pujian ini sekaligus kita akan bersama menyatakan syukur melalui persembahan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang ke-1 dan baitnya yang ke-2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Kita satu hati dan kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan selalu beserta kami, dan kami semuanya Tuhan mampukan menghadapi setiap situasi kami, dan cinta kasih Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk terus melangkah. Kami yakin dan percaya, kami semua Tuhan berikan kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Dan kuasa Tuhanlah yang hadir membersamai kami, sebagaimana Yeremia juga Tuhan sertai. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami semua masih harus berjuang menghadapi realita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Situasi ini tentu tidak mudah untuk kami hadapi. Banyak yang sudah menyerah, banyak yang mengalami tekanan psikologis yang begitu hebat, banyak yang tak mampu mengendalikan diri dari situasi yang sedang terjadi saat ini. Ya Tuhanku dan Allahku, ajarkan kami selalu memberi yang terbaik bagi kehidupan ini, terlebih berbagi kasih, bahkan berbagi dalam wujud apapun bagi sesama yang saat ini tengah berkekurangan. Sehingga kami tidak hanya sekedar bertutur, sehingga kami tidak sekedar mengolok-olok, tetapi kami berjuang untuk memberikan segala yang bisa kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap tantangan dan rintangan yang ada, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan, terlebih keseharian kami di tengah-tengah keluarga, ayah, ibu, anak-anak, dan semuanya memiliki keseharian untuk menghadapi situasi yang ada. Dan kami boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terlebih sebagai persekutuan, sebagai gereja-Mu, kami semua Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga, walau kami masih harus berada di rumah untuk menjaga segala sesuatu yang sedang terjadi. Dan kami mampu mengambil bagian untuk memutus mata rantai sebaran dari COVID-19. Kami yakin kami memang lemah, kami memang tidak berdaya, tetapi hanya karena kekuatan yang daripada-Mu lah yang menjadikan kami sanggup dan kami bisa menatap masa depan kami. Berkati pemerintah bangsa negara kami ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh perangkat yang ada di dalam mengambil bagian untuk mengatasi
COVID-19 ini. Berkati mereka yang masih terus berjuang untuk menghadapi situasi yang tengah terjadi. Engkau yang memimpin orang-orang yang sedang mengambil bagian di tengah-tengah tantangan yang berat ini, dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis. Engkau yang memberkati para pedagang yang masih harus menyiapkan segala sesuatunya supaya kami tetap bisa menjalani hidup. Tuhan memberkati bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah berada dalam kekurangan. Tuhan, bahkan ketika mereka tak mampu lagi berbuat banyak, Tuhanku ya Allahku, biarlah setiap hati kami Tuhan jadikan hati yang mengasihi, hati yang menghadirkan berkat, dan hati yang senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Pada akhirnya kami tidak akan tetap di sini dalam peribadahan ini. Kami semua akan undur Bapa. Sertai kami, tuntun kami, tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat. Bagi kami yang beribadah dengan beberapa keluarga yang lain. Tapi bagi kami yang berada di keluarga kami masing-masing, berikan roh hikmat untuk kami mampu terus memandang ke depan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak yang masih sekolah dengan kondisi di rumah masing-masing secara online. Tuhan memberkati mereka, segala langkah gerak mereka. Tuhan memberkati segala kebosanan dan kegelisahan mereka. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu, dan mereka akan tetap menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang luar biasa untuk bersama-sama orang tuanya menghadapi situasi yang tengah terjadi. Kami serahkan semua doa pengharapan kami dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita muliakan namanya dan tetaplah percaya akan pemeliharaan Tuhan dan kesanggupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menghadapi situasi sulit seperti saat ini. Kidung Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Kita pujikan pada baitnya yang keempat. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga, siapa bandingmu? Baik, undurlah dari peribadahan ini dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Demikian Bapak Ibu ibadah kita, dan selalu mengucap syukur dengan tiada henti. Tuhan memberkati panjenengan semuanya. Matur nuwun.